sajakah resikonya? Ada 3 resiko. Yang pertama, resiko pasar. Yang kedua, resiko likuiditas. Dan yang ketiga, resiko kredit. Resiko pasar yang pertama yaitu harga LNG bisa berubah drastis di pasar internasional. Proyek LNG abadi Blok Masela memiliki potensi besar dalam memenuhi kebutuhan energi nasional dan ekspor. Namun, menghadapi berbagai resiko yang harus dikelola dengan baik. Resiko pasar menjadi tantangan utama karena harga LNG sangat fluktuatif, dipengaruhi oleh permintaan global, transisi ke energi terbarukan, faktor geopolitik, dan kondisi ekonomi dunia. Jika harga LNG turun drastis, proyek bisa mengalami penurunan pendapatan dan memperpanjang waktu pengembalian investasi. Untuk mengatasi ini, strategi seperti kontrak jangka panjang dengan harga tetap, diversifikasi pasar, serta efisiensi operasional perlu diterapkan agar proyek tetap menguntungkan. Resiko yang kedua yaitu resiko likuiditas. Proyek ini membutuhkan pendanaan besar yang harus stabil dalam jangka panjang. Proyek ini menghadapi resiko likuiditas karena membutuhkan investasi besar, mencapai 535,96 triliun untuk pembangunan infrastruktur, operasional, dan implementasi teknologi carbon capture storage. Jika terjadi keterlambatan proyek atau pembengkakan biaya, arus kas bisa terganggu dan berdampak pada kelangsungan proyek. Untuk mengurangi resiko ini, PT Pertamina dan mitra-mitranya perlu memastikan adanya diversifikasi pendanaan dari berbagai investor, menerapkan manajemen kas yang ketat, serta bekerja sama dengan mitra strategis yang memiliki pengalaman dalam proyek LNG skala besar. Lalu resiko yang terakhir yaitu resiko kredit, melibatkan banyak mitra keuangan yang berarti ada kemungkinan gagal bayar dan dari pihak tertentu. Jika salah satu mitra mengalami kesulitan keuangan atau gagal bayar, proyek bisa terhambat atau bahkan terhenti. Perubahan regulasi keuangan seperti kenaikan suku bunga atau pembatasan kredit juga bisa memperburuk situasi. Untuk mengurangi resiko ini, perusahaan perlu melakukan due diligence ketat terhadap mitra keuangan, menggunakan asuransi kredit, serta memastikan kontrak kerjasama memiliki perlindungan hukum yang kuat. Secara keseluruhan, meskipun proyek LNG abadi menawarkan peluang besar bagi Indonesia, tantangan yang ada harus dikelola dengan baik melalui strategi mitigasi yang tepat, dengan kontrak jangka panjang, diversifikasi sumber pendanaan, serta pengelolaan keuangan yang solid. Proyek ini bisa menjadi salah satu pilar utama dalam industri LNG nasional dan global. Selanjutnya kita akan membahas strategi mitigasi risiko. Jika risiko sudah diketahui, bagaimana cara mengatasinya? Berikut beberapa strategi mitigasi yang dapat kita terapkan. Yang pertama itu ada diversifikasi investasi, yaitu jangan hanya fokus pada satu proyek. Investasikan dana di beberapa sektor untuk mengurangi adanya risiko besar. Yang kedua, ada negosiasi kontrak asuransi, yang dimana digunakan asuransi keuangan untuk melindungi investasi dari kerugian tak terduga. Yang ketiga, adanya analisis keuangan berkala, yang dimana perusahaan harus terus memantau kesehatan keuangannya dengan adanya proyek setiap tahunnya. Yang keempat itu adanya kerjasama dengan lembaga keuangan, yang dimana dipastikannya pendanaan proyek stabil dan tidak bergantung hanya pada satu sektor sumber dana saja. Selanjutnya, cara menilai resiko keuangan. Sekarang ini, bagaimana sih cara perusahaan menilai resiko-resiko ini? Salah satu metode yang paling umum digunakan adalah analisis rasio keuangan. Nah, di sini saya akan
pertama ada rasio likuiditas atau current ratio. Rasio ini mengukur apakah perusahaan memiliki cukup aset lancar untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Jika current ratio lebih dari 1, itu berarti perusahaan masih aman secara likuiditas. Yang kedua ada rasio profitabilitas atau net profit margin. Rasio ini menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dibandingkan dengan total pendapatannya. Semakin tinggi margin keuntungannya itu semakin baik ya. Yang ketiga ada rasio solvabilitas atau debt to equity ratio. Rasio ini membandingkan jumlah utang dengan ekuitas perusahaan. Jika terlalu tinggi, artinya perusahaan terlalu bergantungan pada pinjaman yang bisa berisiko tinggi. Yang keempat ada rasio efisiensi atau cost efficiency ratio. Ini mengukur apakah perusahaan mengelola biaya dengan efisien. Jika biaya terlalu besar dibandingkan pendapatan, maka investasi bisa menjadi tidak menguntungkan. Nah, sekarang kita sampai di kesimpulan dan call to action, di mana kesimpulannya itu adalah sebelum melakukan investasi, perusahaan harus menilai resiko keuangan dengan cermat dengan melakukan analisis keuangan dan strategi secara mitigasi yang tepat. Resiko bisa dikendalikan dan investasi bisa berjalan lebih aman serta menguntungkan ya guys.